Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan Allah. Ya, seperti biasa pada perkuliahan evaluasi program. Nah, pada pagi ini insya Allah kita akan bahas mengenai analisis kuantitatif ya, data evaluasi program yang nanti akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya kualitatif. Nah, metode ini juga analisis ini menindaklanjuti yang bagian kemarin masih di bagian metode kalau menyusun proposal evaluasi program ya. Mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih informasinya. Pada pagi ini ya, analisis data kuantitatif ini saya dibantu Mbak Nita sama Mbak Dwi Kawuryani, Mbak Iwung ya, untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Nah, tetap biasa materi disarikan dari bukunya Bu Heri ya, Bu Heri dan Bu Endang yang terbitan UT ya. Kalau Mbak-Mbak Mas-Mas sempat ke kampus, insya Allah bukunya banyak ada di perpustakaan. Untuk metode itu kan sebenarnya analisis itu ada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, kemudian kalau analisis kuantitatif itu sebenarnya berbeda dengan analisis kuantitatif karena berbeda pula dari bentuk datanya. Kalau analisis kuantitatif gitu ya, kita kemarin dari metodenya itu mengetes teori. Sebagai contoh misalkan gini, sudah ada dengar kabar kalau tahun 2021 itu ada kurikulum yang baru? Sudah? belum Bu. Iya. Insya Allah 2021 itu akan ada kurikulum Indonesia yang baru. Nah, kurikulum ini ya 2021 ini, nah itu kan tentu saja sebelum diimplementasikan itu kan harus diuji ya, diuji efektivitasnya apakah memang lebih baik dibandingkan kurikulum yang lama sehingga secara syah gitu bisa diterapkan gitu secara kebijakan ya gitu. Untuk bisa mengetes teori ya, kita fokus di kanan atas mengetes teori. Kita kan teorinya ya secara teoritis atau secara kebijakan harapannya kurikulum yang baru itu lebih baik dibandingkan kurikulum yang lama ditinjau dari misalnya prestasi belajarnya, sikapnya, kemudian keterampilannya, misal 3 poin itu. Kemudian dari 3 poin itu ya mengetes teori, kemudian nanti kita bisa melakukan evaluasi ya, perbandingan efektivitas, nah mana yang lebih efektif menggunakan kurikulum 2013 ataukah kurikulum 2021. Kalau menggunakan kurikulum 2021 ya lebih efektif misal, nah itu kan nanti ada saran kebijakan implementasi program pelaksanaan kurikulum 2021 terus go on. Nah, atau perlu direvisi ini revise atau ternyata tidak bagus stop. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi dengan metode kuantitatif, nah kita mau mengetes teori itu untuk memperoleh masukan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan program. Gitu. Kemudian juga membuktikan fakta, ya. Apakah fakta-fakta dari misalnya ya, misalnya nih, nah, ada suatu program, nah program itu misalnya program pelatihan lah yang jelas-jelas dibutuhkan misalnya kurikulum pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, kan kalau mau ke sekolah luar negeri itu yang pertama memang wajib bahasa Inggris, kalau ke Timur Tengah harus pakai pinter bahasa Arab. Kemudian kalau ke Jerman itu ada yang kelas internasional, ada yang memang kelas khusus bahasa Jerman. Kalau ke Perancis memang harus bahasa Perancis. Misalnya, nah mau membuktikan fakta metode pembelajaran atau metode pelatihan
bahasa dengan ini, nah bisa meningkatkan atau mempercepat penguasaan. Nah, misalnya gitu. Sebentar, mohon izin stop share sebentar ya. Oh, Mbak Rizky, sebentar nih Mbak Rizky keluar masuk ya, jaringan mungkin. Kita lanjut ya. Tadi sampai membuktikan fakta ya. Kita membuktikan bahwa pelatihan membuktikan fakta. Oh, ternyata pelatihan bahasa Inggris metode PARE misalnya bisa meningkatkan kemampuan listening dan reading, kemampuan listening dan speaking dengan cepat. Nah, apa iya? Nah, kita membuktikan. Nah, oh ternyata ini loh, makanya kita rekomendasikan misalnya ya boleh diterapkan untuk yang lain misalnya. Itu juga termasuk di antara tujuan kuantitatif. Kemudian menunjukkan hubungan. Sebenarnya yang untuk menunjukkan hubungan antar variabel itu untuk masih ada pro dan kontra ya untuk diterapkan dievaluasi ya. Tetapi kadang-kadang nah kita juga memerlukan semacam bukti ya. Sebagai contoh gini, nah apakah lamanya jam pelatihan itu mempengaruhi hasil? Nah, itu kan kita analisis juga dengan analisis kuantitatif, analisis korelasi. Seandainya lamanya latihan itu mempengaruhi penguasaan, nah otomatis nanti kita lakukan latihan yang semakin gede jamnya, sehingga nanti sampai hasil titik tertentu yang diinginkan. Nah, itu kan juga perlu pakai analisis hubungan. Bisa juga misalnya ya kita tetap mau menggunakan UTBK, nah, mengevaluasi program UTBK. Ketika UTBK nanti berkorelasi tinggi dengan IPK atau kan gini, kalau di perguruan tinggi atau di seleksi masuk, itu ketika suatu sistem seleksi itu dikatakan baik, itu jika bisa memprediksi keberhasilan yang akan datang. Contohnya ya, tes PNS. Nah, tes PNS itu dikatakan bagus jika hasil dari tesnya itu memilih orang-orang yang benar-benar bagus gitu. Nah, itu baru tes yang baik ya, atau tes PNS yang baik. Jika nanti ada PNS yang tidak bagus, nah padahal kan kemarin buang banyak tuh, siapa tahu yang terbuang itu malah ada yang bagus. Nah, itu. Nah, jadi untuk bisa menunjukkan hubungan antara variabel yang dites, beberapa variabel yang berhubungan ini, kita bisa menggunakan korelasi juga. Nah, itu pakai kuantitatif. Dengan UTBK, kita berharap siswa-siswa itu atau mahasiswa yang terpilih lewat jalur UTBK itu berhasil di perguruan tinggi. Kita juga menunjukkan bahwa misalnya selain UTBK apa ya Mbak, SNM, jalur undangan ya. Nah, siswa yang masuk jalur undangan itu karena pilihan ya, mahasiswa pilihan pertama dari tiap sekolah yang bagus-bagus. Nah, itu menunjukkan hubungan ini ya. Jadi nanti harapannya ya yang terpilih lewat jalur SNM itu juga bagus-bagus misalnya. Nah, semacam ini pakai kuantitatif gitu. Kemudian desainnya itu terstruktur, oh desainnya eksperimen, formal, spesifik, mantap. Nah, itu pakai yang kalau pendekatannya kuantitatif. Kemudian luas dan terinci. Oh, saya mau mengevaluasi pelaksanaan kurikulum se-Jawa, pakai kuantitatif boleh. Nah, itu kan luas. Kemudian masalah diuraikan, ditunjukkan, kajian pustaka mendalam. Kalau perlu mengajukan hipotesis, misalnya tadi hipotesisnya kurikulum 2021 secara teoritis lebih baik dibandingkan dengan kurikulum yang lain. Nah, berarti misalnya seperti itu hipotesisnya. Nah, kemudian dari hipotesis itu
kita kan mengevaluasi ya, mengumpulkan data empiris sehingga hipotesis itu terbukti. Nah, kemudian masalah diuraikan dan ditunjuk pada fokus yang tertentu. Kemudian untuk data kuantitatif itu memang benar-benar diperoleh dari hasil pengukuran. Kemarin sudah kita diskusikan pakai tes gitu ya, benar-benar diukur kemampuannya gitu. Kemudian apa? Pakai angket, kemudian nanti dibuat kriteria ideal untuk menentukan kriteria keberhasilan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian nanti juga sampelnya itu biasanya lebih besar dan mewakili. Nah, salah satu kata kunci sampel adalah representatif. Untuk yang kuantitatif, ada pertanyaan? Semua ini. Untuk analisis data kuantitatif, ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Oke, kita lanjut ya, saya share screen lagi. Ke analisis data kuantitatif. Nah, memang selain kalau di apa ya, mengembangkan teori, nah juga bisa mengembangkan teori evaluasi ya, model evaluasi itu pakai data kualitatif, termasuk diantara mengembangkan model evaluasi, masuk di riset evaluasi. Kemudian kita memang pada kualitatif mendeskripsikan kenyataan yang kompleks, kemudian memperoleh penanaman makna. Sebagai contoh ya, keberhasilan pendidikan karakter. Nah, kalau karakter itu berhasil apa tidak, itu mudah nggak untuk tahu bahwa karakter itu, pendidikan karakter berhasil? Kan karakter kan kalau terukur kan sepertinya tidak ya. Nah, kadang tidak bisa terukur. Jadi harus dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Gitu. Kemudian dari sini juga tujuan pendekatan kualitatif kita memperoleh makna ya. Misalnya ya, oh ternyata dengan analisis dampak ya, bisa dikatakan bahwa riset itu atau program pendidikan karakter itu berhasil. Ya, itu dari misalnya sikap, oh sikapnya lebih baik, kemudian dari sisi etika lebih baik dan seterusnya. Nah, itu pendekatan kualitatif seperti itu dengan memperoleh makna. Tidak sekedar kata-kata yang diungkapkan, tetapi juga dengan makna. Kemudian desainnya fleksibel, umum, berkembang. Nah, jadi misalnya, oh ke sana ternyata yang tahu, yang mengamati perkembangan anak itu tidak hanya anak saja atau orang tua guru saja, tetapi ternyata oh menurut kepala sekolah coba orang tua. Nah, misalnya seperti itu, jadi kita sedikit mengubah desain gitu. Kemudian kalau pada awalnya mau lakukan wawancara, oh ternyata ada asramanya. Nah, coba saya tinggal di asrama 3 malam atau 5 malam atau 1 pekan. Apakah memang dengan asrama pendidikan karakter memang akan lebih baik misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian pada proses penulisan proposalnya memang kualitatif itu memang lebih singkat ya. Kemudian masalahnya yang diduga relevan, tetapi kadang-kadang bisa juga masalahnya tuh bergeser. Kemudian kajian pustaka memang tidak terlalu luas. Nah, kemudian sistemnya itu terbuka. Jadi kadang
fokus itu diperoleh setelah data ditemukan di lapangan. Sebagai contoh misalnya, yang membuat tidak berhasil pelaksanaan kurikulum itu apa toh sebenarnya. Nah, ternyata setelah wawancara dari macam-macam, kata kuncinya adalah sosialisasi. Itu baru tahu ketika kita melakukan wawancara. FGD dan seterusnya. Sementara dari pengamatan tidak terlalu, atau dari angket tidak terlalu kelihatan kalau pakai kuantitatif, tetapi ketika pakai kualitatif setelah mengamati macam-macam wawancara baru ketahuan bahwa fokusnya memang sosialisasi. Nah, setelah kita tahu ternyata sosialisasi kurang berhasil, ya maka apa yang harus dilakukan? Kemudian data, ya. Datanya itu biasanya deskriptif, biasanya dokumen pribadi, kemudian catatan lapangan juga. Jadi kalau misalnya ke sekolah-sekolah, nah paginya mengamati, malamnya tuh harus bikin catatan lapangan. Kalau tidak lupa. Nah, catatan lapangan inilah yang kemudian dianalisis. Nah, kemudian bisa juga berupa foto, kemudian berupa kata-kata, ucapan dari responden atau partisipan, ya. Pada riset kualitatif itu disebut sebagai partisipan. Kemudian sampelnya itu kecil dan biasanya ya tidak representatif dalam tanda kutip, tetapi representatifnya dalam kategori besar, ya. Misalnya, kalau sekolah tinggi sedang rendah itu seperti apa gitu. Nah, itu representatifnya di situ. Nah, itu untuk perbandingan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang sama-sama keduanya itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi program gitu. Kemudian yang lain lagi mengenai teknik, metode, hubungan dengan subjek, instrumen, dan analisis data. Kalau pada kuantitatif gitu ya, bisa menggunakan eksperimen. Eksperimen itu tadi misalnya membandingkan efektivitas kurikulum sekarang sama kurikulum yang akan datang. Nah, kemudian nanti desainnya eksperimen seperti itu boleh. Baru nanti kita melihat keberhasilannya. Teknik survei boleh, survei evaluasi program se-Indonesia. Nah, itu pakai metode survei. Kemudian wawancara yang terstruktur, kalau misalnya ini pengumpulan datanya, bisa juga observasi yang terstruktur. Kemudian hubungan dengan subjek itu terbatas, berjarak. Nah, ada. Jadi kalau misalnya kita bisa jauh-jauh dari responden, itu akan menjaga objektivitas itu kalau dievaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Saya tidak ngomong dengan kepala sekolah, pokoknya saya menilai kepala sekolah itu dari apa yang dinilai gitu. Kemudian ada jarak, nah subjek yang diteliti, ya, itu memang harus berjarak menjaga objektivitas. Nanti berbeda dengan yang kualitatif. Nah, kemudian pada akhirnya itu menggunakan statistik, ya, entah itu statistik rata-rataan atau statistik deskriptif, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan. Misalnya pembelajaran dikatakan berhasil jika skor TOEFL-nya rata-rata 500. Nah, ketika skor TOEFL rata-rata lebih besar atau sama dengan 500, nah itu kan kita perlu uji statistik. Kalau misalnya program menghasilkan rata lebih besar dari 500, program dilanjutkan. Nah, kalau demikian pula tadi, ketika kurikulum 2021, nah lebih baik dibandingkan kurikulum yang lain, kurikulum ini bisa diimplementasikan. Nah, itu kesimpulan dari eksperimen. Jadi balik lagi ke yang namanya filosofi evaluasi program. Apakah itu program itu ya
harus go on, jalan terus, atau go on tapi dengan revisi, atau bisa juga dihentikan. Nah, itu semua bermuara ke situ. Demikian pula kalau kualitatif ya, kita menggunakan bisa menggunakan teknik observasi, kajian dokumen atau benda. Kita juga bisa melakukan wawancara terbuka. Kalau wawancara banyak orang dalam satu waktu namanya FGD, Focus Group Discussion. Kemudian kita juga bisa melakukan observasi partisipasi. Kemudian hubungan dengan subjek ya, empati, akrab gitu ya. Kalau tadi ya menjaga jarak, tetapi kalau pada riset kualitatif malah justru harus berempati ya, menjaga jarak, menjaga kontak. Kemudian subjek itu seperti sohib gitu, sahabat. Makanya ketika menggunakan pendekatan kualitatif kita harus wawancaranya berkali-kali untuk dapat dapat nature-nya, dapat sifat naturalnya gitu. Jadi tidak merasa diamati. Nah, kemudian analisisnya terus-menerus selama proses dilakukan. Kemudian diperoleh itu dengan menggunakan data yang induktif. Nah, dari data-data dikumpulkan, kemudian mencari model itu dengan membaca pola dan tema. Oh, dengan menggunakan tema ini ya, tema perubahan perilaku. Nah, ternyata karakter siswa-siswa di SMA ini ternyata lebih baik dibandingkan ketika waktu di SMP dulu. Misalnya seperti itu ya. Itu kalau analisis kuantitatif vs kualitatif gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Monggo Mbak Koirunisa, Mbak Vivi. Kalau kemarin sempat dengar wawancara tertutup, Bu. Kalau untuk wawancara tertutup itu pripun gitu? Saya masih belum jelas. Kalau wawancara tertutup itu yang tertutup pertanyaannya atau apanya, Mbak? Kemarin di metodologi sempat ada bahasan di wawancara tertutup, tetapi belum jelas gitu loh, Bu. Soalnya nggak ada dosennya itu. Yang ada tuh angket ya, Mbak, angket terbuka tertutup. Kalau wawancara terbuka tertutup itu tidak ada, setahu saya. Ya, Yang ada tuh angket terbuka sama angket tertutup. Kalau angket terbuka itu jawabannya boleh macam-macam. Angket tertutup itu jawabannya dikasih pilihan. Ya tidak, A, B, C, D, setuju, sangat setuju, itu angket tertutup. Kalau angket terbuka itu jawabannya macam-macam. Atau mungkin penulis atau presenter wawancara terbuka sama wawancara tertutup itu kaitannya dengan jawabannya kali ya, sama seperti angket terbuka, angket tertutup ya. Tapi selama ini yang kami tahu wawancara saja. Yang ada itu wawancara mendalam ya. Kalau wawancara mendalam itu misalnya gini ya, tidak semata-mata terpaku pada panduan wawancaranya, tetapi bisa dikejar. Contohnya misal ya, Mbak Vivi tadi sarapan apa? Oh, bubur ayam. Nah, bubur ayam masak sendiri atau beli? Oh, masak sendiri. Nah, kita kan mau tahu, yakin nggak saya Mbak Vivi itu kalau masak bubur sendiri? Caranya bikin bubur gimana Mbak Vivi? Nah, terus Mbak Vivi menerangkan, oh itu bukan bubur Mbak Vivi, itu nasi. Nah, seperti itu kan namanya in-depth, wawancara yang mendalam. Jadi kita bisa mengejar sampai kita bisa ngejudge Mbak Vivi itu sarapannya tuh sebenarnya setiap harinya itu bikin sendiri apa beli apa disajikan oleh orang-orang terdekat. Misal kita mau tahu itu kaitannya misal nanti dengan kemandirian ya. Seperti itu dikejar Mbak Vivi. Nah, itu kalau di wawancara adanya wawancara biasa ya. Pokoknya sesuai dengan panduan sama wawancara mendalam. Kalau wawancara mendalam itu sampai kita kejar itu kita dapat informasinya ya. Seperti mungkin apa ya, kalau mau beasiswa itu kan ada wawancara gitu. Sampai ditanya mau jadi PNS juga wawancaranya dulu detail. Orang tuanya siapa, ini siapa, tahu
tahu ini dari siapa, apa yang dilakukan untuk berhasil, dan seterusnya itu dielaborasi sampai kalau pulang wawancara itu capek ya, seharian penuh soalnya. Gitu. Itu namanya wawancara mendalam. Gitu Mbak Vivi. Ibu, terima kasih penjelasannya. Nah, kemudian instrumennya ya, peneliti sendiri memang sebagai instrumen ya kalau di kualitatif ya, tetapi ketika kita mau melakukan wawancara ya tetap ada panduannya, tidak semata-mata kita langsung ke sekolah, oh instrumennya saya sendiri, nggak bisa seperti itu. Tetapi biar efisien di lapangan, efisien di sekolah, kita tuh bikin panduan, oh nanti saya mau mengamati ini, nanti saya mau bertanya tentang ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya dimintai ketemu responden gitu, satu sudah siap-siap dulu Mbak. Kadang-kadang malah sehari semalam sebelumnya itu kalau yang mau saya wawancarai itu orang penting atau apa itu saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya itu dengan waktu 2 jam saya harus tanya sampai dapat banyak informasi, saya harus begini, nanti alurnya begini. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang malah kita tuh karena sudah terbiasa seperti itu, kadang-kadang dipercaya. Aduh, ibu aja lah yang mewawancarai Pak ini, Pak itu, atau mewawancarai ibu ini, ibu itu. Nah, dengan waktu 2 jam biasanya ibu langsung bisa dapat jawaban banyak. Nah, seperti itu salah satu ketika kita peneliti sebagai instrumen, kita prepare dulu. Nanti ketika kita langsung ketemu dengan orangnya, 2 jam itu terasa cepat banget. Dan kadang-kadang kita bisa saja nanti ketemu dengan orang yang malah memandu kita, jadi kita nggak bisa dapat data. Pernah nggak ketemu teman tadinya Mbak Vivi mau ngomong, oh nanti kalau ketemu teman iki aku mau gini-gini. Nah ternyata dia ketika ketemu dia, nah dia itu malah cerita ini itu sampai Mbak Vivi lupa gitu. Mbak Vivi lupa mau tanya apa ya tadi. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah, Bu. Ya, nah jadi seperti itu juga ketika di riset kualitatif, nah kita tuh juga harus punya panduan agar ya, oh saya mau ke sana itu mau gini loh, jangan sampai kita tuh diarahkan oleh yang diwawancarai. Soalnya sering terjadi ya, saya sering mencermati banyak rekaman untuk riset itu malah yang diceritakan itu adalah yang tentang dirinya, bukan tentang pertanyaannya. Gitu. Oh saya tuh udah gini, saya masak ini, masak itu. Nah, padahal saya nggak mau tanya masakan, gitu misalnya. Itu sering banget. Kemudian masalah analisis, nah analisis tadi terus-menerus, induktif dan mencari model. Nah ini yang susah ya kalau di wawancara tadi ya, wawancara yang mendalam tadi. Nah, gitu. Ini untuk perbedaannya. Nah, kita masuk ke pendekatan kuantitatifnya. Nanti ketika kita ke pendekatan itu ya memang kalau kuantitatif sering digunakan di ilmu alam dan teknologi, tetapi untuk sekarang setelah populer itu di ilmu sosial itu kan juga ada itu ya, ada psikometri, ukuran-ukuran yang terkait dengan psikologi ya. Itu semua bisa terukur gitu ya. Jadi tidak sekedar ilmu alam atau teknologi yang menggunakan ukuran, tetapi di ilmu sosial pun skor TOEFL itu juga hasil pengukuran, semua menggunakan data kuantitatif, skala sikap pakai data kuantitatif dan seterusnya. Kemudian efek aktivitas pokok ya. Ketika kita mau melakukan evaluasi, nah kita definisikan dulu variabel. Oh, saya mau mengukur misalnya ya. Apakah mengevaluasi uang saku yang dipakai oleh mahasiswa gitu. Nah, misalnya ada mau membandingkan ada mbak-mbak yang dapat beasiswa LPDP
Ada nggak? Biasanya kalau mahasiswa LPDP itu mau tahu kan? Ya, bukan itu maksud saya. Misalnya ada pemberi beasiswa itu kan memberikan living cost, biaya hidup. Kemudian orang-orang pada mau tahu apakah biaya hidup yang diberikan itu terlalu besar atau tidak. Nah, ketika terlalu besar akan dievaluasi, makanya dilakukan survei. Misalnya, biaya hidup di Jogja, mahasiswa S2 itu berapa rata-rata. Nanti digunakan untuk ngejudge bahwa untuk mengevaluasi bahwa biaya hidup yang diberikan LPDP itu terlalu tinggi, cukup, atau terlalu rendah. Nah, dari situ bisa diperbandingkan. Nah, disinilah variabel didefinisikan dulu. Kita mau mengevaluasi uang saku yang diberikan atau program biaya hidup yang diberikan LPDP itu terlalu besar atau terlalu kecil. Misal, nah, contoh ya, beasiswa tidak hanya LPDP, tapi banyak banget dari dalam dan luar negeri. Nah, kemudian misalnya, nah, biaya hidupnya itu dibelanjakan untuk apa saja, itu kan ada indikator. Oh, nanti untuk membayar kos, untuk makan, untuk pulsa, untuk beli buku, untuk transport lokal. Transport lokal misalnya ya mau beli buku, mau beli apa, itu kan masuk transport lokal. Nah, di sini indikator itu dijabarkan. Bisa juga nanti misalnya mau mengevaluasi keberhasilan ya. Dengan metode apa ya? Dengan pelatihan seperti ini untuk guru matematika itu apakah berhasil gitu. Nah, yang kita definisikan sebagai guru itu berhasil ketika pelatihan itu berhasilnya seperti apa? Nah, itu kan variabel keberhasilan pelatihan. Nah, indikator keberhasilan pelatihan apa? A, B, C, D. Nah, itu indikatornya gitu. Kemudian skalanya. Nah, oh nanti pakai 0 100, 0 1000. Mau pakai skala ABCD misalnya. Kemudian alat ukurnya apa? Pakai angket, mau pakai wawancara. Kemudian kalau misalnya di kuantitatif, semua alat ukur kalau bisa dibuktikan validitasnya dan diestimasi reliabilitasnya. Untuk mengestimasi reliabilitas tentu harus melalui proses uji coba terlebih dahulu. Kemudian kita juga kenal nanti ada skala Noir ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio gitu ya. Sudah dapat toh dari mata kuliah Metopen ya? Perlu diulas lagi enggak? Perlu dibahas lagi? Dikupas lagi enggak skala-skala ini? Halo Mbak Ira, Mbak Lilis? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, oh ya. Misalkan gini, kita mau meneliti ya, mau mengevaluasi apakah soal-soal yang digunakan pada UTBK itu sebenarnya bias enggak antar wilayah. Nah, misalnya siapa tahu hanya karena Mbak Rizky Kilda orang Jogja enggak? Atau orang Magelang? Saya orang Pekalongan, Bu. Oh, Pekalongan. Oh, misalnya gini, kalau dari Jogja gitu ya, mahasiswa baru dari Jogja itu kan ketika UN-nya rendah, mungkin pernah dengar kabar ya teman-teman atau dengar berita. Selama ini kan kalau dulu pakai
ujian nasional 2014, 2015, 16, 17 dan seterusnya kalau pakai ujian nasional, siswa-siswa di Jogja itu kan UN-nya rendah ya. Tetapi ketika persentasenya ke perguruan tinggi negeri itu malah justru paling besar. Jadi ada sekitar 60% ya. 60% siswa di Jogja itu bisa dapat kuliah di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Nah, sementara yang dari provinsi lain, nah itu tuh UN-nya tinggi, tetapi ketika cari PTN, kok persentasenya tidak segede di Jogja. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau mengkategorikan misalnya, Provinsi Jogja dikodekan atau Provinsi DKI Jakarta dikodekan 1, 2 itu dari Jawa Barat, 3 dari Banten, 4 Jogja dan seterusnya, 5 Jawa Tengah, 6 Jawa Timur. Nah, itu kan sebenarnya memberi nilai-nilai itu kan hanya menamai ya gitu ya. Kemudian nanti ketika kita membandingkan prestasi, nah di sini prestasi itu masuk di interval. Nanti kita bahas. Nah, tetapi ketika kita mengkodekan provinsi-provinsi, mengkodekan gender, laki-laki 1, perempuan 2, tidak ada gender 1,5 kan? Nah, ada tidak Mbak Sinta gender 1,5? Tidak, Bu. Nah, ya, tetapi realitasnya ada ya. Yang suka di selatan Prambanan. Oh, udah sempat lewat Prambanan belum? Sudah, Bu. Tapi nggak ketemu. Yang di lampu merah. Oh, iya. Jadi kan gender itu laki-laki 1, perempuan 2, tetapi kadang-kadang pada realitasnya ada gender 1,5 ya. Cowok tetapi cuantiknya melebihi cewek malah ya. Seperti itu, tetapi seperti itu kita tidak anggap ya. Jadi kalau sudah deal laki-laki 1, 2 perempuan, nah kalau di pesawat itu pernah ada angket lainnya gitu ya. Jadi laki-laki 1, 2 perempuan, 3 lainnya. Lainnya itu yang termasuk tadi yang 1,5 tadi. Nah, jadi tidak ada gender 1,5. Nah, di sini 1, 2, 3 dan seterusnya itu lebih ke menamai saja. Jadi skala ordinal itu hanyalah menamai variabel-variabel. Agama, warna kendaraan, merek handphone, merek laptop, nah misalnya itu variabelnya bisa nominal gitu. Kemudian ordinal itu terurut seperti skala Likert, nah skala apa yang pokoknya antara setuju dan tidak setuju itu kan kita tidak bisa lihat ada batasnya ya gitu. Kemudian ada skala interval, nah itu terurut dengan batasan misalnya di antara 1 dan 2 itu kan pasti ada 1,5 kan. Di antara 1 dan 1,5 pasti ada 1,25. Nah, seperti itu. Kalau di matematik kita kenal teorema antara. Di antara A dan B pasti ada bilangan C. Di antara A dan C pasti ada bilangan D. Nah, itu namanya skala interval gitu. Mulai dari sini sampai sekian. Contohnya adalah prestasi siswa. Kalau kita menggunakan angket misalnya ya, atau kita menggunakan, bukan angket. Ketika kita menggunakan tes, misalnya 100 butir soal, 0, 100. Nah, skornya kan demikian. Itu interval. Oh, kok tidak ada yang di bawah 0 ya? Ya kan sebenarnya di bawah 0 itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, itu kalau di interval. Tetapi kalau di rasio, kalau 0 itu benar-benar kosong. Contohnya volume air dalam gelas.
Kalau volumenya 0 berarti memang gelas-gelasnya itu benar-benar kosong, nggak ada air. Kita balik airnya ya tidak ada yang tumpah. Itu kalau rasio gitu. Cukup jelas ya? Iya, Ibu. Ada nggak sekarang pertanyaannya? Tadi ketika 0 siswa itu ya, 0-nya itu masuk di interval atau di rasio? Kalau kemampuan matematika. Di rasio sepertinya, Ibu. Rasio, Bu. Sekarang kita renungkan. Kalau misalnya terkait dengan kemampuan matematika 0, nah, Mbak Eka guru, misalnya dosen di Universitas X. Kemudian ada mahasiswa ikut tesnya Mbak Eka. Ternyata dia dapat 0 setelah diskor. Apakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Tidak sepertinya, Bu. Tidak ya. Berarti masuk di interval Tidak, atau masuk Bu. di rasio? Interval. Interval ya. Data pendidikan interval ya. Bukan rasio. Rasio itu biasanya di ilmu-ilmu alam. Volume 0. Nah, gitu. Kemudian kalau 0 derajat Celcius, nah itu memang benar-benar air mulai membeku. Nah, itu kan memang benar-benar mutlak ya. Nolnya itu 0 mutlak. Kalau duitnya 0, nah duit interval atau rasio? Rasio, nanti Bu. rasio, nanti biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan kalau uangnya habis ya 0 gitu. Saldo 0. Saldo 0 itu apa? Di tabungan tidak ada. Dompetnya kosong ya, Mbak Sinta ya. Ya, Bu. Jadi nanti kaitannya dengan mengevaluasi biaya pendidikan. Nah, oh ternyata biayanya itu habis bis. Nah, itu berarti saldonya 0. Misalnya mengevaluasi daya serap misalnya ya. Atau nanti malah bisa juga minus ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa catatan. Nah, dalam itu keberadaan variabel itu kalau di evaluasi kuantitatif harus jelas ya. Oh, yang diamati itu variabel ini loh. Yang diamati misal keberhasilan pembelajaran, yang diamati keberhasilan siswa. Keberhasilan siswa indikatornya apa? Nah, indikator itu bisa kita lihat dari berbagai teori ya. Kemarin sudah dibahas pas kajian pustaka. Misalnya gini, kita mau mengevaluasi apakah dengan asrama itu siswa bisa mandiri gitu ya. Oh, kita amati, nah minggu pertama awal di asrama atau 1 bulan pertama awal di asrama. Nah, cuci-cuci repot banget, ngopenin makan repot banget, atau kalau misalnya di asrama biasanya dapat makan, tidak ada yang ingatkan dan seterusnya, ternyata harus dipandu dan seterusnya. Nanti kemudian ketika akhir selesai di asrama, nah gimana dengan ngurus baju, ngurus ini, kemandirian belajar dan lain-lain. Kita bandingkan. Oh ternyata setelah 1 tahun di asrama ada perubahan kemandirian misalnya. Jadi kemandirian itu indikatornya apa? Dibikin poin-poin misalnya ya. Bersih-bersih sendiri ya, membersihkan kamar, mencuci. Nah, kemudian bisa juga kalau kemandirian misalnya bangun tidur sendiri dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi salah satu variabel indikator atau indikator dari variabel kemandirian. Kalau S1 kan Mbak-mbak, Mas-mas
Mbak-mbak kos ya? Ada yang S1 sudah kos? Iya, Bu. Ya, pas awal kos dulu repot enggak? Kalau SMA kan di rumah, ada orang tua, makan kan tinggal ngambil gitu ya. Iya, agak repot sih, Bu. Repot, Bu. Paling tidak kalau sorenya kan ini ya, Mbak Rizky kan kos ya waktu S1 toh. Iya, Bu. Jadi makannya pas S1 sorenya siap-siap beli roti apa pagi-pagi beli nasi Mbak Rizky? Saya kebetulan di pondok, Bu, jadi nggak beli. Oh, di pondok mana? Di Pondok Wahid Hasim, Bu, Oh, ya itu dapat ya kalau Yogyakarta. di Wahid Hasim dapat makan ya. Iya, catering. Catering, oh iya, alhamdulillah ya. Kalau ini nggak repot ya, tetapi dulu nyuci juga repot toh. Nah, dulu kalau Oke, SMA ya, kalau SMA itu kan waktu SMP SMA kan titip ya biasanya ya sama ibunya taruh aja di tempat cucian nanti sudah ada di lemari gitu ya Mbak Rizky ya. Ya, iya, Bu. tetapi ya ketika kuliah kan nggak seperti itu. Ketika kos apalagi ya. Mbak Eka kos apa mondok Mbak Eka? Saya kebetulan kok. Kos ya Mbak ya. Ya, Bu. Jadi kalau kos kan benar-benar merasa ya Mbak Eka ya. Iya, Bu. Apa dikerjakan sendiri. Nah, kalau berangkatnya pagi-pagi, sorenya beli roti sama susu gitu ya. Kalau anak saya gitu. Kalau berangkat pagi-pagi, kalau beli nasi dulu nggak sempet jadinya siap-siapnya. Nah, seperti itu nanti didefinisikan variabel kemandiriannya apa. Kalau anak kos begini, mulai dari makan, sholat, ya beribadah, kemudian nanti belajarnya. Kalau waktu SMP, SMA diingatkan. Kalau waktu kuliah siapa yang ingatkan? Nggak ada kan, Mbak? Ya, bangun tidur. Harus punya jam sendiri. Kalau pakai alarm HP atau alarm ini. Dan seterusnya. Nah, jadi didefinisikan kemandirian itu apa. Atau nanti misalkan self-regulated learning, itu nanti ada khusus indikatornya. Prestasi ada khusus indikatornya. Kemudian misalnya mau mengevaluasi keberhasilan, ya, keberhasilan apa dulu yang dilihat, apakah kalau misalnya evaluasi pakai pelatihan modelnya Kirkpatrick yang level 3 misalnya, itu ada perubahan perilaku yang berubah apa saja, A, B, C, D. Kalau level 4 Kirkpatrick ya sampai merubah pada kinerja. Nah, kinerja yang berubah itu apa saja? Misal sampai waktu yang digunakan untuk bekerja lebih pendek, kemudian untungnya lebih banyak, biaya operasional lebih kecil, nah sampai seperti itu. Nah kalau Kirkpatrick ya, jadi banyak hal yang sangat terkait dengan variabel yang dievaluasi ini, makanya kita perlu kerucutkan itu sebagai indikator. Nah, kemudian alatnya jelas ya. Kalau mau mengukur evaluasi Kirkpatrick level 1 pakai angket, level 2 pakai tes misalnya. Nah, level 3 sama level 4 pakai apa? Susah. Nah, di sini kita perlu observasi berubah atau tidak. Nah, itu kemudian nanti dulu berapa pemasukannya, setelah ada training kewirausahaan, ada berapa untung yang masuk misalnya. Itu juga harus jelas alat ukurnya. Biasanya alat hasil pengukuran berbentuk bilangan. Nah, kemudian data itu dianalisis sampai menggambarkan keadaan populasi ya. Gitu. Nah, kemudian statistik deskriptif itu berhubungan dengan ini peringkatan data dan penyajian hasil ya.
berupa tabel dan grafik ya. Itu untuk riset yang kuantitatif. Kemudian keterkaitan dengan ini ya, keterkaitan data dengan tujuan, dengan teknik analisis. Bu, ini tuh bukan pelajaran evaluasi toh, ini pelajaran statistik atau pelajaran metopen, bukan ya. Karena evaluasi itu sangat dekat dengan penelitian dan irisannya besar, atau evaluasi itu penelitian yang sampai memperoleh atau memberikan justifikasi ya, program itu go on, revise atau stop ya. Itu kan tetap harus ada analisis. Nah, analisisnya kalau kuantitatif, nah misalnya kita pakai ini deskriptif, mulai dari analisis deskriptif, misalnya contoh ya. Ketika berhasil, nah keberhasilan hanya kita tentukan dengan deskriptif ya, seperti KKM ya, mbak-mbak semua ya. Ketika ada kriteria ketuntasan minimal, misalnya kelasnya Mbak Ira ya, atau kelasnya Mbak Lilis. Kelas saya itu memenuhi KKM jika ya, atau siswa itu memenuhi KKM jika nilainya itu lebih dari 75. Sementara kelas itu akan dikatakan kelasnya itu tuntas belajar itu jika 75% semua tuntas gitu ya, lebih besar atau sama dengan 75 tuntas. Nah, ketika tahu bahwa ada 75% orang yang tuntas, itu kan kita pakai analisis deskriptif ya, pakai proporsi misal. Ratanya lebih dari 75, itu juga dikatakan kelas tuntas misalnya. Itu rata-rata itu pakai analisis deskriptif. Nah, kemudian kalau modus median itu hanya digunakan untuk melihat pola saja. Kemudian yang kedua ya, menggunakan perbedaan dua gejala. Kita bisa pakai uji T sama uji Z. Misalnya ya, selisih pretest dan posttest. Setelah pelatihan kewirausahaan ya, ada beda antara perolehan ya, laba perolehan sebelumnya dengan sesudah pelatihan itu sebesar sekian, itu kan pakai uji T atau uji Z. Hasil pelatihan kompetensi itu dibandingkan dengan metode biasa itu sekian. Perbandingan prestasi belajar kurikulum lama dan kurikulum baru sekian. Nah, seperti itu kan pakai uji T dan uji Z. Kemudian kalau beberapa itu perbedaan beberapa gejala bisa pakai analisis varians. Analisis varians nanti bisa juga kita kembangkan ya, analisis MANOVA ya, ANAVA. Nah, kalau yang ini kan analisis varians itu ANAVA. Nah, kita bisa tingkatkan menjadi MANOVA. Contohnya ketika kita mau melihat keberhasilan kurikulum itu berdasarkan 3 variabel, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu pakai analisis MANOVA. Kemudian korelasi dua gejala. Nah, misalnya tadi, apakah ada korelasi ya antara ya pemberian tugas ya dengan skor misalnya ya. Nah, atau misalnya ya kalau tadi UTBK ya, ketika UTBK itu benar-benar skor UTBK berkorelasi positif dengan prestasi ke depannya ya, maka UTBK ketika korelasinya kuat UTBK lanjut ya, ketika tidak dimodif. Nah, seperti itu kan tetap juga menggunakan analisis korelasi. Kemudian melihat perbedaan dua gejala. Nah, itu Q kuadrat ya. Seperti klasifikasi ya, berhasil dan gagal tadi juga bisa.
kita juga bisa menggunakan analisis regresi. Nah, faktor apa saja toh yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Nah, nanti ada faktor ini. Nanti dari faktor ini yang berpengaruh hanya variabel ini saja. Nah, sehingga untuk ke depan kita merekomendasikan program itu dengan menggunakan ini saja untuk mengetahui keberhasilannya, bukan ini. Nah, seperti itu juga kaitannya dengan rekomendasi dan keberlanjutan program. Nah, gitu ya. Untuk yang lebih kompleks ya kita juga bisa menggunakan ubahan ya. Tetapi ya hanya sangat sedikit evaluasi yang menggunakan structural equation modeling, tetapi biasanya ya sampai regresi aja ya yang pernah saya baca ya. Kalau untuk analisis faktor, misalnya mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan misalnya atau keberhasilan program bisa juga, tetapi biasanya nggak sampai faktor ya, nggak sampai analisis faktor. Kemudian kalau di kuantitatif gitu ya, nanti kita juga perlu menarik kesimpulan itu melihat jenis datanya, melihat tujuan penelitiannya, kemudian nanti ada hipotesisnya, dan keterkaitan penelitian itu dengan sebelumnya gitu. Kemudian pada analisis deskriptif kita bisa menggunakan tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan jaring laba-laba. Kalau misalnya dibuat klasifikasi seperti ini. Jadi analisis statistik, nah itu bisa deskriptif, bisa inferensial, kemudian tipenya itu kalau tipenya interval rasio seperti ini, kalau tipe datanya nominal ordinal seperti itu. Nah, itu sumbernya dari Pak Dadang Husori ya, sumber. Nah, tetapi gini, ketika kita melakukan analisis pada evaluasi program, nah kita tidak terlalu detail, tidak terlalu ini ya. Oh, saya harus pakai analisis regresi, saya harus pakai ANOVA, MANOVA, tidak. Nah, tetapi kita lihat dulu ininya, kita lihat dulu tujuan evaluasinya. Kalau tujuan evaluasinya itu memang tidak terlalu memerlukan statistik terlalu banyak, tidak masalah. Contoh hanya menggunakan statistik deskriptif, oke. Nah, jadi kita seperti itu, seperti apa ya, makan mangga lah. Kita tidak harus pakai blender untuk makan mangga. Nah, tetapi kita pakai pisau biasa, pisau dapur aja cukup, tidak harus pakai pisau bedah gitu ya. Itu contoh ketika kita menggunakan statistik. Jadi posisinya statistik di sini hanyalah alat gitu. Itu untuk analisis statistiknya. Nah, kemudian untuk analisis statistik deskriptif ini contohnya kita misalnya mau membandingkan capaian prestasi beberapa kota pakai diagram contoh dengan tabel dan contoh menggunakan diagram batang. Nanti kita bisa cerita, oh untuk Dina, Rino, Dion, dan Ita, nah misalnya, ternyata yang belum berhasil di sini, jadi nanti yang perlu ditingkatkan ini. Seperti itu kalau melihat keberhasilan secara personal ya, keberhasilan program secara personal. Nah, kita juga pakai diagram batang. Kalau tadi, ini diagram batang yang berdiri, ini diagram batang yang rebah. Nah, bisa juga kita pakai diagram lingkaran. Kemudian kita bisa juga pakai jaring laba-laba gitu. Jaring laba-laba itu misalnya untuk membandingkan beberapa penilaian menilai hal yang sama. Contoh,
kinerja kepala sekolah. Kalau yang menilai guru itu seperti apa, yang menilai kepala sekolah sendiri, self assessment seperti apa. Kalau yang menilai pengawas seperti apa, nah dan seterusnya. Kemudian contoh juga pakai tabel ini DKI dan lain-lain disertai dengan standar deviasi. Kalau ada standar deviasi, kita bisa manfaatkan untuk menguji gitu ya. Nah, ini kalau analisis deskriptif. Kalau analisis inferensial, nah ini ada macam-macam ya. Nanti diingat lagi seperti pas mata kuliah statistika dasar di S1 ya. Nanti ada hipotesisnya, ada asumsinya, statistik ujinya, daerahnya gitu ya. Nah, ini jelimet sekali ya, nulisnya ya, pakai equation. Ya. Kemudian nanti ada analisis varian juga. Jadi misalnya mau dibandingkan misalnya 3 atau 4 jenis kurikulum ya. Kemudian nanti hasil pengamatannya itu apa? Misalnya prestasi belajar ya. Perlakuan 1 itu yang pakai kurikulum 1, perlakuan 2 yang pakai kurikulum 2, perlakuan K itu pakai kurikulum 2021 misalnya. Kemudian hasilnya dibandingkan. Itu pakai analisis varians. Kalau ini analisis varians juga summary-nya ya, tabel summary-nya. Lebih ke statistik ya. Kemudian nanti ada analisis korelasi. Kalau tadi menggunakan korelasi bisa dipilih berdasarkan jenis datanya. Kalau X1 nominal, X2 itu nominal pakai apa? Ada tabelnya. Itu dianalisis korelasi. Nah, kemudian bisa diuji, bisa juga menggunakan regresi gitu ya. Ketika kita mengevaluasi ini, faktor mana saja yang menentukan keberhasilan program. Nah, ketika tahu keberhasilan program ini, oh ternyata yang bisa dilanjutkan, yang ini, yang lainnya karena tidak signifikan, tidak usah dilanjutkan, misal. Itu aja untuk analisis kuantitatif ya. Terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Baik, Ibu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Eka. Jadi, Bu, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini, kita itu setelah menentukan variabel, menentukan indikator yang akan diukur. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif ini, itu kita juga masih menentukan model dari evaluasinya, Bu? Seperti misalnya model CIPP, itu kan ada 4 kemarin itu, kalau nggak salah input, produk, proses, sama konteks. Nah, itu masih berkaitan tidak, Bu, di dalam penelitian evaluasi dengan jenis pendekatan kuantitatif? Terima kasih, Bu. Ya, gini ya Mbak ya, kadang ketika kita mau mengevaluasi itu bisa pakai pendekatan apa saja ya. Contohnya misal, saya mau mengevaluasi itu terkait dengan pakai punya Mbak Eka tadi CIPP. Nah, konteks, input, proses, dan produk. Ketika kita mau mengevaluasi konteks, itu perlu nggak ada pelatihan misalnya? Nah, perlu nggak ada pelatihan, itu kita misalnya gunakan wawancara misal. Ya. Kemudian ketika mengevaluasi proses, nah prosesnya seneng apa enggak, dan seterusnya, kita pakai angket. Inputnya, ya, ketika pakai input, misalnya apakah guru memenuhi kualifikasi, siswa kemampuan awalnya berapa, kan input. Kemudian produknya,
ketika kita mau mengevaluasi produk, apakah dibandingkan dengan input itu, apakah ada hasil yang signifikan? Ketika seperti itu, melihat signifikansi hasil itu kan pada produk. Kita kan pakai uji tertentu, boleh Mbak. Jadi ketika pada CIP kita pakai statistik deskriptif untuk melihat keberhasilannya, tapi ketika pada produk itu kita pakai uji Z, itu boleh. Jadi pada posisi ini statistik digunakan untuk ya memandu atau membantu langkah-langkah evaluasi berdasarkan model tertentu gitu, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Cukup jelas ya? Jelas? Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada yang lain? Sebagai gambaran lain ya. Ketika kita mau mengevaluasi, misal mengevaluasi SBMPTN yang ada UTBK-nya ya. Kita misalnya mau pakai pendekatan apa misalnya diskrepansi misal ya. Misalnya kan ada panduannya ya ketika menyelenggarakan SBMPTN. Mahasiswa yang mendaftar ini syaratnya ini. Kemudian biayanya begini. Kemudian operasionalnya begini. Kemudian lagi instrumennya. Nah, instrumennya kan harus memiliki validitas dan reliabilitas. Validitasnya harus memenuhi validitas prediktif misalnya, reliabilitasnya harus di atas sekian. Kemudian nanti hasilnya dievaluasi. Ternyata skor siswa tertinggi seperti ini ditentukan dengan cara ini. Nah, sekarang kita fokus ke validitas dan reliabilitas. Ketika kita mau membuktikan validitas prediktif, itu kan di dalamnya ada korelasi. Kemudian ketika kita mau mengestimasi reliabilitas, kita kan misalnya pakai Cron-Bah alpha. Kemudian kita hitung Cron-Bah alpha-nya untuk tiap-tiap paket yang digunakan. Jadi di situ perhitungan itu kita gunakan untuk membantu proses diskrepansinya itu, kesenjangan. Nah, terus kita lihat di panduan, misalnya di panduan, berdasarkan panduannya itu kan kita peroleh informasi validitas prediktif harus 0,7. Ternyata kita peroleh validitas prediktif hanya 0,6. Nah, berarti itu apa? Berarti yang diperbaiki adalah instrumennya atau yang diperbaiki adalah apanya sehingga benar-benar nanti ada prediksi gitu. Nah, kemudian yang masalah reliabilitas yang sudah kita hitung dengan alfa tadi. Oh, ternyata reliabilitasnya itu rendah. Nah, sehingga nanti kita tambah butir atau apa, sehingga butir dengan ditambah butir itu kan reliabilitasnya menjadi lebih tinggi dan juga ya siswa kan lebih stabil ininya, estimasi kemampuannya seperti itu. Jadi proses analisis itu tidak berdiri sendiri, tetapi kita bantu gunakan untuk membantu menerangkan level-level misalnya atau step-step pada model evaluasi tertentu. Gitu. Contoh lain, ketika kita mengadakan pelatihan, kita pakai menggunakan desain Kirkpatrick. Level 1, seneng enggak? Nah, seneng enggak kan pakai angket. Nanti pakai kategori ya. Kalau kurang dari sekian itu kategori tidak bagus, di antara sekian, skor sekian sampai sekian kategori sedang, kepuasannya sedang, kalau sekian memuaskan, kalau sekian sampai sekian sangat memuaskan, semacam itu.
Itu kalau di level 1. Jadi kita pakai analisis deskriptif. Nah, kemudian pada level 2 pengetahuan ya, level di apakah dengan pelatihan itu meningkatkan pengetahuan. Untuk tahu pengetahuan itu kan dievaluasi ini ya. Saya share PowerPoint, saya share ini papan tulis. Ini yang level 2 pengetahuan ya. Misalnya, nah, pengetahuan setelah itu kan berhasil pada level 2 perubahan pengetahuan itu pelatihan dikatakan berhasil jika rata itu misalnya melebihi atau lebih besar atau sama dengan 75. Di sini kan pakai T, Mbak, misalnya. Uji T ya, uji T atau uji Z. Gitu. Kemudian pada level 3, misalnya ada perubahan perilaku. Nah, perilaku yang mengamati atasannya, misal. Itu kan juga bisa pakai uji beda. Kemudian pada level 4, ada nggak perubahan kinerja? Perubahan kinerja pakai misalnya baik itu penurunan biaya, kemudian ada apa? Selain penurunan biaya, efisiensi waktu semakin sedikit, untung makin banyak. Nah, itu kan level 4. Nah, itu bisa melihat signifikansinya per indikator bisa menggunakan uji T atau uji Z. Jadi memang untuk evaluasi itu banyak banget variabel yang diamati gitu. Ibu, mohon maaf, di saya masih belum terlihat papan tulisnya, Bu. Oh ya, tadi hanya nulis sedikit, Mbak. Ini. Nah, jadi kalau itu kan tadi level 2 ya. Sekarang udah kelihatan kan? Ini level 2. 3, ini level 4. Level 3 tadi perubahan perilaku. Ini misal pakai uji T juga, uji beda. Nah, uji beda. Kemudian ini karena variabelnya banyak ya. Selain perilaku, kemudian ada apa tadi? Kinerja. Kinerja bisa diketahui dengan biaya. Biaya semakin sedikit, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan semakin sedikit atau efisien, keuntungan atau benefit makin banyak. Nah, karena ada variabel, kita pakai vektor, berarti nanti pakainya pakai MANOVA misal. Sebelum dilatih sama setelah dilatih. Gitu. Nah, berarti kan dari satu penelitian dilihat 4 level Kirkpatrick, nah ternyata analisisnya macam-macam gitu. Cukup jelas ya posisi statistik di sini kaitannya dengan model evaluasi. Jadi di sini statistik yang digunakan itu untuk membantu menjelaskan tiap langkah pada model yang digunakan. Dek. Jelas? Jelas Mbak Eka, Mbak Ira? Sudah jelas, Ibu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya monggo silahkan nanti dicermati lagi dari modulnya. Kemudian tugas ya, nanti silahkan mencari judul-judul evaluasi apa yang mau dituliskan untuk dirangkum ya. Contohnya, nah Mbak Gilda misalnya mau mengevaluasi keberhasilan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tapi yang di itu riset evaluasi semua ya. Jadi nanti silakan mencari beberapa 10 atau berapa ya riset evaluasi dengan tema yang setipe. Kita akan melakukan fast review, review cepat untuk melihat nah apakah beberapa program evaluasi itu atau beberapa program yang dievaluasi itu berhasil atau perlu perbaikan gitu.